Dahulu kala, di sebuah gubuk reyot di tepi pantai, hiduplah seorang nelayan dan istrinya. Di luar, deru ombak yang tak henti-hentinya memenuhi udara. Di dalam, hanya api redup yang menyala di kompor dan beberapa jaring tua yang tersisa. Setiap pagi, nelayan itu akan berlayar melawan kabut laut dan kembali saat matahari senja terbenam. Meskipun hasil tangkapannya sedikit, itu cukup untuk menghidupi diri. Namun istrinya tidak pernah puas dengan keadaan yang ada. Ia bosan dengan roti yang kasar dan dinding yang berangin. Ia sering berdiri di tepi laut, diam-diam meyakinkan dirinya sendiri bahwa seharusnya ia tidak meninggal di rumah reyot ini. Ia pantas mendapatkan nasib yang lebih baik. Suatu pagi, seorang nelayan menangkap seekor ikan besar berwarna emas di laut dalam. Sinar matahari jatuh pada sisiknya, membuat sisik-sisik itu berkilauan seperti emas. Tepat ketika ia hendak menarik jaringnya, ikan itu tiba-tiba berbicara, mengaku sebagai pangeran terkutuk dan memohon untuk dibebaskan. Meskipun nelayan itu terkejut, ia merasa kasihan dan tanpa meminta imbalan apapun, memotong tali pancingnya dan mengirimkannya kembali ke laut. Malam itu, ia menceritakan apa yang telah terjadi kepada istrinya. Istrinya sangat marah, memarahinya karena kebodohannya, mengatakan bahwa ia tidak hanya melepaskan seekor ikan, tetapi juga kunci untuk mengubah takdirnya. Ia memaksa nelayan itu untuk kembali ke laut dan meminta ikan mas itu untuk mengabulkan permintaannya. Untuk pertama kalinya, gubuk itu menjadi rumah baru mereka. Untuk kedua kalinya, rumah baru itu menjadi sebuah rumah besar. Untuk ketiga kalinya, rumah besar itu berubah menjadi istana yang megah. Kehidupan secara bertahap menjadi lebih makmur, tetapi juga secara bertahap kehilangan ketenangannya. Seiring bertambahnya keinginan, hati sang istri tidak lagi dapat dipuaskan. Ia mulai mendambakan status, kekuasaan, dan bahkan berfantasi untuk berada di atas semua orang. Sementara itu, laut semakin berwarna gelap, ombak bergemuruh, dan langit tampak rendah. Akhirnya, ketika nelayan itu menyampaikan permintaan terakhirnya dan kembali ke pantai, dunia kembali sunyi mencekam. Istana telah lenyap, semuanya kembali ke keadaan semula. Hanya menyisakan gubuk reyot itu, berdiri sendirian di terpa angin laut. Setelah mengalami semua ini, mereka akhirnya mengerti bahwa yang benar-benar melahap kebahagiaan bukanlah kemiskinan, melainkan keinginan yang tak pernah puas. Di dunia ini, ombak akan berhenti, bulan akan bertambah dan berkurang. Tetapi keserakahan, begitu dilepaskan, tidak akan pernah mencapai akhirnya.